Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini kami ingin bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yeay! Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau katakan, ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Sorakan haleluya! Prajurit-prajurit Tuhan yang lebih dari pemenang, sorakan wuh! Yuk adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Silakan duduk adik-adik. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita minta Roh Kudus menolong kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar firman-Mu sama-sama. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu hari ini hari apa? Betul, hari ini hari Minggu. Tapi hari ini juga hari yang spesial buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Ya, pinter sekali. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50 sejak hari Paskah. Hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita mau mempelajari lebih dalam siapa sih Roh Kudus itu? Apa sih yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita? Nah, adik-adik, kita lihat ya, kita sama-sama belajar melalui klip ini. Hai Kenan. Kak Yeni, Sedang apa Kenan di sini? baru main layangan, Kak. Sekarang lagi istirahat, Kak. Wah, capek ya. Hehehe, iya, Kak. Oh, iya, Kak. Mumpung ketemu Kakak, bolehkah saya bertanya? Boleh dong. Kenan mau bertanya apa sih? Oh, iya. Silakan duduk dulu ya, Kak. Terima kasih Kenan. Sama-sama, Kak. Jadi, apa yang akan Kenan tanyakan? Kak, sebenarnya siapakah Roh Kudus itu? Apakah Roh Kudus itu Tuhan juga? Wah. Pertanyaan Kenan bagus sekali. Terima kasih, Kak. Jadi begini, Tuhan Yesus pernah memberitahu murid-muridnya tentang siapa Roh Kudus. Apa kata Tuhan Yesus, Kak? Beginilah penjelasan Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi menurut Tuhan Yesus, Roh Kudus disebut penghibur atau penolong. Wah, sepertinya seru. Bolehkah saya ikut bergabung? Hai Nediva. Tentu boleh dong. Ayo duduk di sini. Terima kasih, Kak Yeni. Sama-sama Nediva. Jadi sedang membicarakan apa, Kak, dengan Kenan? Kenan bertanya, siapa Roh Kudus itu? Wah, pas bener. Memangnya kenapa Nediva? Saya juga masih bingung, Kak.
Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Wah, pertanyaan kalian sama ya? Baiklah, Kak Yeni akan menjelaskannya. Saya tidak sabar nih menunggu Kak Yeni melanjutkan penjelasan. Baiklah Kenan dan Nediva, Kak Yeni jelaskan ya. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Jadi kita bisa memanggil Tuhan dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus. Apakah itu artinya? Maaf ya Kak, jangan marah kalau saya sampaikan. Oh, silahkan Nediva. Tentu Kak Yeni tidak akan marah. Apakah Tuhan kita ada 3 Kak? Itu juga yang saya pikirkan Kak. Kenan dan Nediva, Alkitab menjelaskan Tuhan yang kita sembah hanya satu, tetapi kita bisa memanggilnya dengan Allah Bapa, Allah yang tinggal di rumahnya di surga. Karena kasih-Nya kepada kita orang berdosa, Tuhan Allah meninggalkan surga dan datang ke dunia. Ia menjadi manusia saat datang ke dunia. Maksudnya Tuhan Yesus kan Kak? Benar sekali Kenan. Jadi Yesus itu adalah juga Tuhan sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa kita semua. Dengan mati di salib dan bangkit kan Kak? Tepat jawaban Kenan. Setelah menyelesaikan tugasnya mengampuni dosa, Tuhan Yesus kembali ke rumahnya ke surga. Dan tentang Roh Kudus, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan terus menyertai kita selama kita tinggal di dunia ini. Tetapi di mana Tuhan Kak? Dan kita juga tidak bisa melihat Tuhan. Saya tahu Kak. Silahkan Nediva. Tuhan Yesus yang menyertai kita itu tinggal di hati kita kan Kak? Jawaban Nediva benar. Jadi Tuhan yang tinggal di hati kita itu disebut Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai penghibur atau penolong bagi murid-muridnya. Jadi Roh Kudus tinggal di hati semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, itu sebabnya Roh Kudus tidak kelihatan ya Kak? Berbeda seperti Tuhan Yesus waktu Ia melayani di dunia. Benar sekali Kenan. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang tinggal di hati kita. Memang Roh Kudus tidak kelihatan, tetapi Roh Kudus menemani, menghibur, bahkan menolong kita. Sebab Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Kak, saya jadi ingat. Oh ya, tentang apa Nediva? Alkitab pernah memberitahukan saat Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Kudus yang datang dalam bentuk burung merpati. Lalu menurut Alkitab, pada hari Pentakosta,
Roh Kudus datang dalam bentuk seperti lidah-lidah api. Wah, pengetahuan Alkitab Nedifa bagus ya. Berarti Roh Kudus bisa dilihat ya, Kak? Dalam peristiwa tertentu di Alkitab, Roh Kudus memang ada bentuknya. Tetapi yang paling penting, Kenan dan juga Nedifa mengerti bahwa Roh Kudus tinggal di hati setiap orang percaya. Meskipun tidak kelihatan, Roh Kudus hadir di hati kita. Sepertinya sama deh, Kak. Maksudnya apa, Kenan? Seperti angin, Kak. Kita tidak bisa melihat bentuk dan warnanya. Tapi angin benar-benar ada. Buktinya layangan saya bisa naik dan terbang ke atas. Karena ada angin yang menggerakkan. Wah, Kenan mantul. Contoh yang Kenan sampaikan bagus sekali. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kenan. Wah, saya semakin mengerti bahwa Roh Kudus adalah benar-benar Tuhan. Jadi Nedifa sudah tahu kan ya, bahwa Tuhan kita bukan 3, tetapi hanya 1. Ya, Kak, sekarang saya sudah mengerti. Puji Tuhan. Sekarang yang paling penting yang harus kita ingat adalah Roh Kudus yang tinggal di hati kita memimpin kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita menghasilkan buah roh, kan, Kak? Ya, Kenan. Jika kita taat pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan hidup penuh kasih, sukacita, memiliki damai sejahtera, menjadi anak yang sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan bisa menguasai diri. Semua itu bisa kita lakukan karena Roh Kudus menolong kita. Wah, terima kasih banyak, Kak Yeni, untuk penjelasannya tentang Roh Kudus. Sama-sama, Kenan. Terima kasih ya, Kak Yeni. Saya akan belajar lebih taat dan hormat kepada Roh Kudus. Sama-sama, Nedifa. Baiklah, Nedifa dan Kenan, karena sudah bertambah sore, kita pulang yuk. Siap, Kak Yeni. Saya akan mengambil layangan dan pulang. Sip, Kenan. Ayo, Nedifa, kita pulang. Mari, Kak, kita pulang bersama-sama ya. Nah, adik-adik sudah mengerti ya sekarang siapakah Roh Kudus itu. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita mau belajar percaya dan taat kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu yang begitu luar biasa, yang menolong kita, yang membimbing kita, dan yang menyertai kita selama kita hidup dalam dunia ini. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita nggak perlu takut lagi, dan kita mau belajar selalu taat dan percaya kepada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan kita juga nggak usah takut kepada
roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Adik-adik masih ada yang takut nggak ke kamar mandi sendiri? Masih ada nggak yang takut kalau di rumah sendiri? Nah, kalau kita tahu ada Roh Kudus di dalam hati kita nggak perlu takut lagi ya adik-adik. Dan kita selalu ingat bahwa ada Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan dan menolong kita. Jadi apapun yang terjadi kita bisa berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini, yuk kita sama-sama ya, kita lihat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Kita ingat ya adik-adik, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, sekali lagi ya adik-adik, sama-sama kita hafal 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kiranya kita boleh selalu taat dan percaya, dan kita juga boleh senantiasa menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang berani, sebab ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus bagi kami yang percaya kepadamu. Kami bersyukur ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang terus menolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh taat, untuk kami boleh percaya kepada Tuhan, untuk kami menjadi anak yang berani, dan kami boleh memuliakan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk terus percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini. Kita minta supaya Roh Kudus boleh sungguh-sungguh menguasai hati kita. Dan kita minta Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi anak yang kuat, berani, dan hidup untuk Tuhan. Api kudusmu yang
adik-adik, mulai dari minggu depan kita semua akan ke gereja. Kita akan beribadah bersama-sama di gereja. Baik sekolah minggu yang di GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Kerawang, dan GKBJ Solo. Kita semua sekolah minggunya sudah buka di gereja. Karena itu kita siapin diri kita ya. Kita mau ke gereja minggu depan, kita ketemu teman-teman kita ketemu lause kita, dan kita mau beribadah bersama-sama. Oleh karena itu kita jaga ya kesehatan kita. Kita juga mau, jangan lupa bawa masker untuk pergi ke gereja dan kita untuk memuji Tuhan sama-sama di sekolah minggu. Nah adik-adik, sampai ketemu ya minggu depan di gereja. God bless you.